Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Widya Gusmida SPDI. Saya sebagai guru SKI di Min 10 Pesisir Selatan, Kecamatan Empat Nagari, Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 BEK 3 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2022 di kelas 5 dengan materi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan berhala di Ka'bah. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masa lalu. Nah, jadi waktu itu pun di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah masuk ke kota Mekah, Rasulullah pun membuat sebuah tenda untuk beristirahat sejenak. Nah, di dekat tenda itu dibuat di dekat makamnya siapa? Masih ingat? Iya, pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib. Dan dekatnya, iya bagus, dekat istrinya Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Khadijah. Bagus anak-anak. Nah, baiklah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Ibu berharap peserta didik dapat mengetahui bagaimana cara Rasulullah mensucikan kembali Ka'bah yang telah dikotori oleh kafir Quraisy. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani sikap Rasulullah dalam menerapkan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum kita mulai kepada pelajaran inti, Ibu ingin sedikit memberikan supaya anak-anak Ibu konsentrasinya bisa kembali seperti semula, supaya bisa fokus belajar ya. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Iya, coba kita tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Bagus anak-anak Ibu semuanya, berarti sudah fokus untuk belajar. Sekarang coba anak-anak Ibu amati, simak baik-baik video yang Ibu tampilkan ini. Nah, coba simak ya. Dengarkan baik-baik. Pada bulan suci Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memimpin kaum muslimin dari Madinah menuju Mekah untuk membebaskan tanah kelahiran dari kemusyrikan. Satu hari seusai meraih kemenangan dalam lomba pembebasan Mekah atau Fathu Mekah, Rasulullah menunjuk patung-patung di sekitar Ka'bah dengan tongkat seraya berkata, "Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Quran Surah Al-Isra ayat 81. Menurut sejarah Islam, Nabi Muhammad dan para sahabat menghancurkan 360 berhala. Nabi Muhammad juga tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sebelum gambar-gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak yang diwarnai dengan zafran dikeluarkan. Beliau bersabda, "Semoga Allah memerangi mereka. Ibrahim tidak pernah mengundi nasibnya dengan anak panah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nampak? Nampak. Menurut anak-anak Ibu ini gambar apa? Gambar yang Ini? gambar yang Rasulullah. Iya. Nah, jadi menurut anak-anak Ibu, setelah melihat video tadi, melihat gambar yang ada di papan tulis ini, di layar ini, nah, ada berapa patung yang dihancurkan oleh Rasulullah waktu itu? Iya, 360 berhala. Di sana kaum Quraisy pun membuat atau mencoret-coret dinding Ka'bah dengan gambar-gambar nabi. Nabi-nabi apa saja? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Iya, Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Nah, jadi anak-anak Ibu, gambar ini adalah gambar yang Ka'bah yang masih ada patung-patungnya, dan sebelah situ adalah gambar Ka'bah yang sudah dibersihkan atau disucikan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan berhala di Ka'bah.
Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan berhala di Ka'bah. Waktu itu kafir Quraisy selama menguasai Mekah, mereka mengotori Ka'bah dengan berbagai macam berhala. Nah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyembah berhala di Ka'bah, mereka menghina kemuliaan Ka'bah. Karena itu Rasulullah dan para sahabat segera membersihkan berhala dari Ka'bah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat memasuki Ka'bah, beliau menyaksikan dinding-dinding Ka'bah sudah penuh dengan lukisan-lukisan malaikat dan para nabi. Nah, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih sekali di saat Rasulullah memasuki Ka'bah, karena waktu itu kaum Quraisy membuat gambar-gambar malaikat-malaikat itu dengan rupa perempuan yang cantik-cantik. Padahal kita tahu bahwa di dalam Islam malaikat itu tidak laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga dengan lukisan para nabi yang ditulis oleh kaum Quraisy. Seperti contohnya Nabi Ibrahim yang sedang memegang panah untuk menagi nasib atau azlam. Nah, maksud azlam itu adalah kebiasaan buruk zaman jahiliyah dengan mempercayai hal seperti mengundi nasib dengan anak panah. Nah, mereka tujuannya untuk meminta petunjuk. Jadi kalau dikaitkan dalam masa-masa sekarang itu seperti undian, seperti berjudi. Nah, itu contohnya. Nah, jadi Rasulullah sangat kecewa sekali melihat patung Nabi Ibrahim alaihissalam sedang memegang anak panah. Nah, di saat kaum Quraisy pada zaman itu, kaum Quraisy ini sangat patuh sekali atau menuruti sekali seandainya anak panah itu mengarah kepada apa, pekerjaan apa yang mereka lakukan, itu nanti yang mereka patuhi. Mereka mengatakan bahwa hasil undiannya itulah nanti yang akan mereka kerjakan, karena menurut mereka hasil undian pada azlam itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi apa yang ditancapkan oleh panah tadi itulah nanti yang akan dikerjakan oleh kaum Quraisy tersebut. Nah, sampai situ paham, Nak? Ada berapa tadi patung yang dihancurkan oleh Rasulullah? 360 berhala. Coba si Afifah, patung-patung Nabi apa yang dihancurkan oleh Rasulullah yang dibuat oleh kaum Quraisy? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail. Iya. Kalau Naila, selain gambar Nabi, gambar apa lagi yang dibuat oleh kaum Quraisy? Gambar malaikat. Iya, bagus anak-anak ibu semuanya ya. Nah, jadi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruntuhkan semua berhala dengan tongkat yang ada di tangan beliau. Nah, lalu Rasulullah seraya membaca firman Allah surat Al-Isra ayat 81 secara terus-menerus. Nah, bagaimana bunyi surat Al-Isra ayat 81 itu? Coba si Noval ke depan baca surat Al-Isra ayat 81. Yang lain dengarkan ya. Ya, baca Noval. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal sadaqallahul azim. Ya, makasih Noval. Nah, coba Viva baca artinya Viva. Ya, ke depan Viva. Iya, makasih Viva. Ya, jadi artinya dan katakanlah yang benar itu sudah
datang dan yang palsu segera menghilang, sebab kepalsuan itu pasti akan lenyap. Nah, karena anak-anak ibu sudah paham, sekarang tugasnya ibu ingin membuat kelompok diskusi. Ibu bagi karena kita ada yang berarti ada yang 2, ada yang 3 ya. Coba si Naila sama si Angga, yang ini 3 orang, yang ini 2 orang. Oke? Nah, silahkan diatur mejanya. Nah, sekarang sudah berada di masing-masing kelompok. Jadi ini kelompok pertama, kelompoknya kelompok Khadijah namanya ya. Yang kedua ini kelompok Fatimah. Yang ketiga ini kelompok Usman. Oke? Nah, sekarang tugasnya adalah ini tugas yang pertama. Coba diskusikan berdua bagaimana cara Rasulullah menyucikan Ka'bah setelah Fathu Makkah. Nah, silahkan didiskusikan, tukar pikiran. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai nak? Ya, kalau sudah, sekarang ibu ingin anak-anak ibu mempresentasikan hasil diskusinya tiap-tiap kelompok. Apakah nanti bisa atau paham dengan pelajaran yang ibu berikan atau tidak, nanti kita akan mengetahuinya. Nah, ibu minta dulu kelompok Fatimah coba. Fatimah yang mana tadi? Fatimah ini. Ya, ini Khadijah, ini Fatimah. Oh, Fatimah dulu. Ibu minta. Silahkan. Nah, yang lain simak baik-baik. Bagaimana hasil diskusi menurut pendapat kelompok Fatimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara Rasulullah menyucikan Ka'bah setelah Fathu Makkah adalah dengan menghancurkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Dan jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat. Karena kejahatan itu pada akhirnya akan kalah oleh kebaikan dan kebenaran. Dan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika kelompok Fatimah, iya. Sekarang ibu minta coba kelompok Khadijah, silahkan ke depan. Nah, kita dengarkan sama-sama bagaimana hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyucikan Ka'bah setelah Fathu Makkah adalah dengan cara menghilangkan kemusyrikan dan menegakkan kebenaran. Jika kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita menyembah selain Allah, berarti kita telah melakukan dosa besar. Dan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk hidup bersih, terutama tempat ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok Khadijah. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak ibu sudah paham tentang pelajaran yang sudah ibu berikan. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu saat Fathu Makkah, Rasulullah SAW memasuki Ka'bah.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghancurkan berhala-berhala tersebut. Nah, di sini kita paham bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kita supaya jangan berbuat musyrik. Karena apa? Yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari itu tidak boleh. Itu termasuk dosa besar. Nah, di situ pun Rasulullah mengajarkan kita bahwa supaya kita selalu hidup bersih. Kenapa? Karena apalagi Ka'bah tempat apa? Tempat kiblat Nabi, kiblat apa? Umat Islam sedunia. Nah, jadi harus bersih, tidak boleh kotor. Jadi begitupun kita di rumah, kita pun harus membersihkan selalu tempat ibadah kita dan pakaian kita. Paham? Iya. Kebersihan itu sebagian dari Iya, bagus kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Bagus anak-anak ibu ya. Nah, sekarang karena waktu kita masih ada sedikit, ibu ingin memberikan soal lagi, tapi ini bukan per kelompok tetapi per individu. Nah, semoga anak-anak ibu bisa menjawab soalnya dengan benar, karena kalau seandainya anak-anak ibu mendengarkan apa yang ibu sampaikan, insya Allah bisa menjawab dengan baik. Nah, sudah siap nak? Kalau sudah, silahkan dikumpul ke depan, mulai dari Naila dulu. Ya, kumpulkan semuanya. Ya, silakan. Kumpul yang lain. Ya, yang lain. Lanjut Pipa. Lanjut Nadia. Terakhir Noval. Nah, baiklah anak ibu semuanya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita nanti akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kehormatan penduduk Mekah. Nah, bagaimana cara Rasulullah memaafkan atau menjaga kehormatan penduduk Mekah itu salah satunya dengan cara selalu memaafkan, tidak balas dendam kepada kaum Quraisy yang telah berbuat jahat. Nah, bagaimana ceritanya, kisahnya, pelajarannya nanti kita bertemu di pelajaran pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang ibu sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.